Selamat datang di The Myth Story, tempat di mana kegelapan, misteri, dan ketakutan berpadu menjadi satu. Alas Roban, jalur angker menuju dimensi lain. Kabut malam menyelimuti alas Roban, tebal dan pekat, seperti tirai hitam yang menelan cahaya. Lampu motor Raka menembus gelap, tetapi sinarnya terasa lemah, terhisap oleh kegelapan hutan. Setiap tikungan tampak sama, pohon-pohon menunduk tinggi, rantingnya seperti jari raksasa yang siap menangkap siapa saja yang berani melewati. Raka menelan ludah, napasnya memburu. Angin berdesah di celah pepohonan, suara desahnya seperti bisikan tak kasat mata. Setiap detik, jantungnya berdetak semakin kencang. Ia tahu malam ini berbeda. Malam ini, alas Roban bukan sekadar hutan, ia hidup. Di kejauhan, cahaya temaram muncul. Warung kecil berdiri sendiri, lampu minyaknya berkelap-kelip, aroma kopi dan rempah menusuk hidung. Raka memperlambat motor. Seorang wanita tua duduk di pojok warung, matanya menatap tajam. Tanpa bicara, ia mengangkat tangan, memberi peringatan. Jangan menoleh ke belakang. Jalan ini bukan jalur biasa. Raka menelan ludah, tubuhnya gemetar. Warung tampak normal, namun bayangan di dinding bergerak sendiri. Raka menyalakan motor, kabut menelan jalanan di depannya, dan rasa takut mulai memuncak. Setiap langkah, setiap tikungan, terasa seperti ujian. Malam ini, alas Roban menunggu pengunjung yang lengah. Kabut semakin pekat. Suara ranting patah terdengar dari kiri, tetapi tidak ada apapun. Dari kanan, terdengar tawa anak-anak, kosong dan menyeramkan. Jantung Raka berdetak lebih cepat. Ia menoleh, tapi hanya kabut. Di kejauhan, bayangan sebuah bus besar muncul. Lampu padam, namun bentuknya jelas. Bus itu bergerak mengikuti kecepatan motor Raka. Jalan menanjak dan berkelok, tapi bus tetap di belakang. Raka mempercepat motor, panik merayap ke tubuhnya. Napas memburu, jantung seperti hendak meledak. Ia teringat pesan wanita tua, fokus ke depan. Kamu tidak seharusnya berada di sini. Jalur ini milik kami, bisik kabut, dari segala arah. Bayangan pohon membentuk wajah menyeramkan. Suasana menjadi perangkap waktu, tikungan yang sama muncul berulang, seakan memutar ulang jalannya. Sesekali, sosok transparan melintas, menatapnya sekejap, lalu hilang. Raka gemetar, menyadari malam ini hutan hidup, dan menunggu sesuatu. Raka terus melaju, kabut semakin tebal. Di tikungan berikutnya, sosok tinggi muncul di pinggir jalan. Tubuhnya transparan, wajahnya tak berbentuk, tangan panjang menjulur. Jantung Raka terasa seperti berhenti sesaat. Sosok itu nyata, gumamnya dalam hati. Napasnya memburu, tangan gemetar memegang setang motor. Sosok itu mengangkat tangan seolah memberi isyarat, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan udara dingin yang menembus tulang. Jalan berubah bentuk. Pepohonan menunduk, akar menjulur, kabut berwarna merah dan ungu memantul dari cahaya lampu motor. Setiap tikungan seperti membawa Raka kembali ke tempat yang sama, seakan alas Roban adalah labirin waktu. Raka mencoba tetap fokus. Ia ingat pesan wanita tua, jangan biarkan ketakutan menguasaimu. Setiap bayangan yang muncul, setiap bisikan yang terdengar, adalah ujian untuknya. Sesekali, bayangan pohon tampak membentuk wajah menatapnya. Sosok itu muncul lagi, bergerak cepat, menghilang sebelum Raka bisa menyentuhnya. Raka menyadari satu hal, alas Roban bukan sekadar hutan.
Ini adalah pintu ke dunia lain, dan malam ini ia sudah masuk terlalu jauh. Rasa lapar memaksa Raka berhenti. Di tepi jalan, sebuah warung kecil muncul. Lampu temara menembus kabut, aroma kopi dan rempah menguar. Warung itu sepi. Seorang wanita tua muncul lagi, duduk di pojok. Matanya menatap Raka tajam, membaca ketakutannya. "Duduklah," katanya tanpa suara, hanya dengan isyarat. Raka duduk, tubuh gemetar. Makanan datang, tetapi aroma dan rasanya berbeda dari dunia nyata. Setiap suapan terasa menembus kulitnya sendiri, mencampur rasa lapar dengan ketakutan. Bayangan di dinding bergerak sendiri, membentuk wajah-wajah samar yang menatap Raka. Ia berdiri untuk membayar, namun warung itu lenyap begitu saja, meninggalkan jalan kosong dan kabut tebal. Raka menyalakan motor dan melanjutkan perjalanan. Ia sadar, warung itu bukan sekadar tempat istirahat. Itu adalah titik persimpangan antara dunia nyata dan dimensi lain, dan setiap keputusan menentukan keselamatan. Jalan memanjang tanpa ujung. Kabut semakin tebal, suara bisikan dari segala arah makin jelas. Bayangan manusia muncul di pinggir jalan, bergerak cepat, lalu hilang. Cahaya hijau pucat menembus kabut, memantul dari pepohonan. Motor terasa berat, tanah seakan menahan setiap roda. Sosok transparan melintas lagi, menatapnya, lalu lenyap. Raka sadar ia memasuki dimensi lain, versi alas roban yang berbeda. Pepohonan lebih tinggi, kabut berkilau, dan suara hutan terasa hidup, mengawasinya. Cahaya terang di kejauhan tampak seperti portal satu-satunya ke dunia nyata. Setiap tikungan menjadi ujian, bayangan, akar pohon, dan lorong waktu yang menyesatkan. Raka harus tetap fokus atau tersesat selamanya. Sosok tinggi muncul lagi. Tubuh transparan, wajah tak berbentuk, tangan panjang menjulur. Bisikan terdengar jelas. "Kamu masuk jalur yang salah." Dimensi lain terbuka. Tidak semua kembali. Raka menelan ludah, napas memburu. Bus berhantu muncul lagi, lampu depannya redup, kursi penumpang kosong. Jalan memanjang tanpa ujung, tikungan berulang. Bayangan pohon tampak membentuk wajah menakutkan. Sebuah warung muncul lagi, tapi dikelilingi pohon yang menunduk. Raka sadar, setiap warung di alas roban adalah titik persimpangan dunia nyata dan dunia gaib. Keputusan menentukan apakah ia kembali atau tersesat. Jalan semakin sempit, pepohonan menunduk, bayangan manusia berlari di pinggir jalan, menghilang sebelum disentuh cahaya. Sebuah warung muncul lagi, lebih aneh dari sebelumnya. Lampu berkelap-kelip, aroma kopi bercampur bau tanah basah. Waktu terasa melambat. Gerakan orang di warung tampak terhenti, tapi bisikan terdengar menembus telinga. Wanita tua tersenyum samar, lalu menghilang. Raka sadar warung ini adalah titik persimpangan dimensi lain. Fokus, keberanian, dan tekad menjadi kunci untuk menembus dunia paralel. Ia menyalakan motor, melanjutkan perjalanan, meninggalkan warung yang mungkin tidak akan ditemui lagi. Jalan semakin berkelok, pepohonan menunduk, kabut berkilau hijau dan ungu. Motor terasa berat, seakan ada tarikan gaib. Raka jatuh di tanah berpasir lembab. Saat menoleh, alas roban telah berubah menjadi dunia lain. Pohon menara gelap, kabut berkilau, bisikan menggema. Sosok transparan melayang di udara, menatapnya. Raka menutup mata, mengingat pesan wanita tua, fokus ke jalannya. Ia memaksa fokus, mengarahkan motor ke cahaya portal, satu-satunya jalan kembali ke dunia nyata.
Sosok bayangan mencoba menahannya, tapi Raka terus maju. Jalan berliku, kabut berputar, bayangan menempel di setiap sudut. Di tengah perjalanan, entitas paling menyeramkan muncul. Tubuh tinggi, mata merah menyala, tangan panjang seperti cabang pohon raksasa. Udara menekan, napas sulit dihirup. Entitas itu membisikkan, "Kamu tidak seharusnya berada di sini." Dunia nyata dan dunia gaib bertabrakan. Hanya sedikit yang kembali. Raka merasakan bisikan makin keras, menuntutnya menyerah. Tapi ia menutup mata, mengingat semua pengalaman. Bus berhantu, warung hilang, sosok transparan, lorong waktu. Dengan tekad kuat, Raka menyalakan motor dan menembus kabut. Jalan yang sebelumnya berputar kini lurus. Cahaya portal semakin dekat. Entitas menggeram, namun tidak mengejar, memberi kesempatan bagi mereka yang fokus dan berani. Raka menembus cahaya portal. Alas roban kembali normal. Pepohonan, kabut tipis, suara hutan biasa. Napas terengah-engah, tubuh gemetar. Saat menoleh, kabut di ujung jalan bergulung, menutup lorong ke dimensi lain. Bayangan dari dunia paralel tetap membayangi pikirannya. Raka sadar, suatu hari, pengunjung lain akan kembali, mencari jalur lain ke dunia yang tak terlihat mata biasa. Pengalaman itu mengajarkannya, alas roban bukan sekadar hutan, tapi pintu menuju dimensi lain. Trauma dan ketakutan membekas, tapi keberanian, fokus, dan tekad menyelamatkannya. Cerita berakhir dengan Raka hati-hati melanjutkan perjalanan malam itu, sadar bahwa dunia nyata hanyalah salah satu lapisan dari realitas lebih luas. Alas roban bukan sekedar jalan biasa. Ia adalah gerbang antara dunia nyata dan dunia yang tak bisa kita mengerti. Banyak yang lewat, tapi tidak semua benar-benar sampai tujuan. Jadi, kalau suatu malam kamu melintas di sana, dan tiba-tiba merasakan udara dingin, atau mendengar suara yang tak jelas sumbernya, jangan menoleh ke belakang. Sebab mungkin, ada sesuatu yang sedang mengintaimu. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bila kau masih berani mendengarkannya.